Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang bertutur kata, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, pembelajaran PKN kali ini kita akan membahas tentang bertutur kata yang baik. Kenapa bertutur kata yang baik itu sangatlah dianjurkan? Nah, yang pertama, bertutur kata yang baik itu sangat berpengaruh terhadap perasaan. Dimana ketika kita mengucapkan hal-hal yang baik, ketika kita mengucapkan sebuah kalimat dengan kata yang sopan, itu akan menyebabkan perasaan seseorang itu menjadi bahagia kayak gitu ya. Tetapi ketika kita mengatakan hal yang dengan kata yang tidak baik kayak gitu, itu akan menyebabkan orang tersebut tidak suka, kemudian bisa emosi sehingga akan menyebabkan suatu perpecahan. Tentu itu berlawanan ya anak-anak dengan sila pada Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia, seperti itu. Kemudian bertutur kata terhadap seseorang dengan baik itu berarti kita sudah mengamanatkan daripada sila kedua, di mana kita itu harus memanusiakan manusia, seperti itu. Kemudian bertutur kata yang baik ini sangatlah dianjurkan karena menyangkut dengan sebuah penghargaan, seperti itu. Maksudnya di sini adalah ketika kita bertutur kata dengan baik, maka seseorang akan menyebut kita adalah orang yang baik. Nah, penyebutan itu termasuk sebuah penghargaan ya, dimana kita akan dihormati, seperti itu. Namun berbeda ketika kita mengatakan sesuatu dengan tidak baik atau tidak sopan, seperti itu ya. Itu orang pun sudah ingin menyegani kita pun udah males gitu ya. Nah, selanjutnya bertutur kata yang baik itu sesuai dengan Pancasila itu ada contohnya, itu tidak berkata kasar, terus bersikap sopan, adab yang sopan, tidak melanggar agama, kemudian tidak menghina sesama manusia. Nah, selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan agar kita selalu bertutur kata yang baik? Yang pertama, kita harus berpikir sebelum bertindak. Nah, ini penting sekali ya teman-teman, dimana ketika kita akan mengatakan sesuatu, kita harus berpikir dulu kata-kata kita yang tepat bagaimana, seperti itu. Nah, kata-kata yang tidak menyinggung orang lain kayak gitu. Nah, selanjutnya berpikir akibat dari perkataan. Nah, kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu kita juga harus memikirkan penyebabnya. Misalnya nih, apabila kita mengatakan hal yang buruk kayak gitu, itu kan akan berdampak pada seseorang. Nah, sehingga kita pun tidak boleh mengatakan itu kayak gitu. Misalnya perkataan-perkataan yang akan kita ucapkan itu kira-kira akan menyakiti orang lain, sehingga terlebih dahulu kita tidak boleh melakukan itu, kita tidak boleh mengatakan hal tersebut, seperti itu. Apabila teman-teman kita salah, kemudian kita ingin menegurnya kayak gitu, lalu bagaimana ya? Nah, kita pikirkan kalimat-kalimat yang tepat untuk memberi nasihat kepada dia, sehingga antara kita dengan teman kita itu tidak terjadi permusuhan karena terjadinya kesalahpahaman, seperti itu. Kemudian berbicara seperlunya. Maksudnya apa? Ketika kita berbicara itu adalah mengatakan hal-hal yang penting, hal-hal yang bermanfaat. Jadi jangan kita mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, walaupun dengan alasan bercanda ataupun yang lainnya, itu sangatlah tidak dianjurkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sampaikan maksud. Ketika kita berbicara, kita harus to the point gitu ya, harus langsung kepada maksudnya, tidak bertele-tele, karena itu akan menyebabkan penghargaan tersendiri buat kita. Orang lain akan mengejudge kita bahwa kita adalah orang yang setiap ucapannya itu bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Selanjutnya, ketika kita berbicara, kita tidak boleh meninggikan suara, seperti itu.
Artinya ketika kita berbicara, kita harus menggunakan nada yang sesuai dengan apa yang seharusnya kita ucapkan, dengan nada-nada yang baik seperti itu ya, dengan tidak meninggikan suara. Itu meninggikan suara sendiri adalah mencontohkan bahwa kita adalah orang yang pemarah seperti itu ya. Nah, itu pun sangat tidak dianjurkan kayak gitu. Terutama kepada orang tua nih, kepada orang yang lebih tua dari kita ya. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu dengan suara yang tinggi. Misalnya mengatakan mau kemana kayak gitu ya, itu harus dengan nada yang baik, tidak boleh dengan nada yang tinggi seperti itu. Kemudian perkataan kita itu harus menunjukkan rasa hormat. Ini sangat penting ya teman-teman. Jangan malah perkataan yang kita ucapkan itu malah menunjukkan kita bukan orang yang terhormat kayak gitu, malah merendahkan diri kita. Misalnya ketika teman kita tidak mampu mengerjakan seperti apa yang kita lakukan, itu jangan malah berkata gitu aja nggak bisa gitu. Itu nggak boleh ya teman-teman. Justru di situ malah kita bantu, yaitu dengan ucapan kita yang baik, yaitu misalnya apakah ada yang kesusahan, bisakah saya bantu. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian membalas perkataan buruk dengan perkataan baik. Nah, ini sangat sering terjadi ya teman-teman, ketika teman kita mengejek kita atau mengatai kita gitu ya. Lebih sering teman-teman membalasnya dengan perkataan buruk. Nah, itu tidak boleh ya. Ketika ada teman kita yang mengejek kita, nah itu justru kita harus membalasnya dengan hal-hal yang baik seperti itu. Misalnya kamu jelek, kamu bau, dan lainnya kayak gitu ya. Nah, di situ kita justru balas dengan hal yang baik kayak gitu. Misalnya dengan menasihati dia, tidak boleh seperti itu karena itu dapat menyinggung perasaan orang lain seperti itu. Atau kita tidak boleh mengucapkan hal seperti itu dan lain sebagainya. Itulah tadi teman-teman materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terus semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.